Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, sehat? Sehat. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Ya, alhamdulillah kalau nihil. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional ya. Masih ingat 4 pilar berpikir komputasional? Algoritma, penanganan pola, abstraksi, dan komposisi. Ya. Itu adalah 4 pilar berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan melanjutkan itu dengan analisis data yang disambungkan dengan berpikir komputasional. Nah, unsur apa yang ada di analisis data yang termasuk berpikir komputasional nanti kita pelajari. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana analisis data menjadi komponen penting dalam berpikir komputasional, memberikan landasan bagi kalian untuk mengolah informasi secara terstruktural dan mengambil keputusan berdasarkan data. Tapi sebelum itu, data itu apa sih? Tahu nggak? Kumpulan informasi ya. Coba kalian pernah nggak buka aplikasi contohnya toko online kayak Tokopedia atau Shopee. Nah, coba di antara kamu dan temenmu beda nggak tampilan depannya, halaman depannya yang ditawarkan? Beda. Kok bisa seperti itu? Iya, karena algoritmanya. Ya, berdasarkan apa yang kita telusuri. Nah, yang direkomendasikan ke kamu ya apa yang kamu telusuri itu. Nah, itu semua dapat dari mana? Dapat dari data yang kemudian diolah disesuaikan kepada kebutuhannya kan. Nah, itu yang namanya data. Ya, apa itu data? Nah, nih. Analisis data adalah proses mengolah data mentah menjadi informasi bermakna untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dalam berpikir komputasional, analisis data itu mencakup 2 pilar. Jadi dari 4 tadi, analisis data itu mencakup 4, yaitu dekomposisi dan pengenalan pola. Memecahkan masalah berdasarkan dekomposisi itu membagi masalah menjadi masalah-masalah kecil. Sedangkan pengenalan pola itu mengidentifikasi tren atau hubungan dalam data. Nah, itu ya, itu analisis data. Yo, contoh dekomposisi dalam analisis data. Mengumpulkan data awal, terus nah ini contoh dalam analisis data tinggi tubuh dan berat badan. Ya, tinggi badan atau tinggi tubuh dan berat badan yang dihitung berdasarkan IMT. IMT itu apa? Tahu nggak? Indeks massa tubuh. Jadi ini untuk menghitung apakah kamu itu termasuk kurus, termasuk sedang, gemuk, atau malah obesitas. Itu IMT ya. Nah, nanti ada rumusnya. Terus pengelompokan dan lain sebagainya. Ini contoh analisis data dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, tapi data itu dibagi jadi 2. Yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu yang gimana? Data yang tidak dapat diukur dengan angka secara langsung. Jadi bentuknya itu contohnya kualitatif itu kayak data hobi. Nah, di sini kan ada banyak bermacam-macam hobi, itu data. Makanan kesukaan itu juga termasuk data kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu berdasarkan angka, nilai dan lain sebagainya. Terus tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya itu juga termasuk data kuantitatif. Jadi kualitatif itu tidak bisa dihitung secara langsung. Kalau kuantitatif itu berupa angka. Nah, langkah-langkah analisis data itu bagaimana? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua membersihkan data, ya, data-data yang nggak penting.
Contoh kita tadi fokus ke tinggi badan, berat badan, hobinya tidak usah. Terus mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu tadi, mau gemuk, kurus, atau sedang. Terus visualisasi data. Visualisasi data itu bisa berupa diagram dan lain sebagainya. Nah, studi analisis nanti yang kita praktekkan ya, analisis IMT siswa. Nah, ini visualisasi data. Ada diagram batang, diagram lingkaran, ada grafis. Nah, ini kalau dengan menggunakan EA, dataset, terus dataset teks, data suara, data analisis trend. Gambar itu contohnya kalau AI-nya itu menggunakan generate image, ya, image generate kayak DALL-E. Terus kalau teks itu kayak LLM, berarti ChatGPT, Gemini. Nah, kalau suara itu juga bisa. Kamu bahkan sekarang bisa bikin musik dengan AI ya. Terus tren. Nah, nih tantangan dalam analisis data. Data tidak lengkap. Beberapa nilai mungkin hilang dan tidak tercatat. Ini kekurangannya. Terus data tidak akurat. Kesalahan pengukuran dan input dapat menyebabkan analisis yang keliru. Keterbatasan alat. Terus terkadang diperlukan perangkat lunak khusus untuk analisis data yang kompleks. Jadi analisis data itu kita bisa melakukan secara manual yang akan kita praktekkan hari ini. Tapi juga bisa jika itu datanya itu sangat banyak ya, ribuan dan lain sebagainya, mungkin butuh alat. Seperti apa kalau analisis data itu? Yang paling umum bisa menggunakan Excel. Ya, Microsoft Excel. Interpretasi yang keliru. Nah, datanya sudah bagus, sudah baik, tapi bisa saja Pak, kita memanai berbeda, kita salah membacanya. Ini interpretasi yang keliru. Kalian bisa mengelompok. Nah, kita akan mempraktekkan analisis data. Langsung mejanya di geser. Ini kalian akan mengisi LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian tulis nama anggotanya, terus data teman-temannya ke belakang. Yo, sudah diperhatikan? Nah, petunjuknya kalian mendata teman-teman kamu tinggi badan dan berat badannya ya. Setelah itu tinggi badan kamu ubah ke meter ya, karena IMT itu wajib menggunakan ukuran meter ya. Nah, setelah itu kamu hitung IMT-nya dengan rumus yang ada di situ, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, silakan nanti terus kamu kategorikan seperti kategori IMT yang ada di situ. Kalau kurang dari 18,5 termasuk kurus. Nah, terus ada normal, gemuk. Kalau lebih dari 30 berarti obesitas. Yuk, silakan dikerjakan.
Coba, coba cek. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, kelompok yang sudah, coba dibacakan hasilnya. Ini aja kategorinya. Ego, normal, gemuk, obesitas.
Malah stop. Nomor 1 mau membacakan hasil analisis data. Ya, jadi untuk kelompok 1 keseluruhan anggotanya itu kategori normal. Seperti yang ada dilihat di grafik di papan tulis. Yang kelompok 3 hasilnya bisa digambarkan di depan. Sambil nunggu kelompok 3 gambar grafiknya, ya kelompok 2 coba dibacakan hasil analisis datanya. Berdasarkan analisis data dari kelompok 2, jumlah siswa kategori 1 orang, jumlah siswa kategori 2 orang, jumlah siswa kategori 1 orang, dan jumlah siswa kategori mobilitas 3 orang. Oh ya, hasilnya hampir rata ya, berapa? Nah, kesimpulannya untuk hari ini, jadi kenapa analisis data itu penting? Ya, penting karena itu untuk pengambilan keputusan. Ya, analisis data memungkinkan keputusan dibuat berdasarkan fakta, bukan hanya perasaan atau dugaan, terutama pengambilan keputusan untuk menentukan masa depan sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Terus keterampilan untuk masa depan. Kemampuan menganalisis data sangat dicari di berbagai bidang pekerjaan di era digital ini ya. Analisis data untuk tahun sekarang ya, itu sangat dibutuhkan. Ya. Kalau kamu pengen lihat itu bisa dilihat di Jobdesk itu Jobstreet ya, itu banyak sekali. Terus landasan berpikir kritis membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak gitu. Jadi analisis data kalau kamu pengen mengembangkan sejak sekarang itu sangat penting, apalagi nanti misalkan di masa depan. Nah, salah satu job yang sangat dicari. Ya, mungkin itu untuk hari ini analisis. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, minggu depan kita akan melanjutkan materinya di bab yang kedua. Jadi nanti kita akan belajar tentang lebih jauh tentang AI ya di bab 3. Ya, untuk hari ini kita akan cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.